Kita bahas sedikit lebih jauh soal pembukaan kembali layanan umroh untuk jemaah asal Indonesia. Sudah bergabung secara daring Direktur Bina Umroh dan Haji khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Arfi Hatim. Ada Kabid Umroh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Pak Zaki Zakaria, serta bergabung juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya untuk semua Bapak-Bapak. Pak Arfi, kita bicara soal ini waktu itu rencana dan kita menunggu kejelasannya. Dan ternyata alhamdulillah kita sudah memberangkatkan perdana sejak hari Minggu ya, jemaah umroh lagi di masa pandemi. Lebih jelas mengenai ini, sudah ada persyaratan-persyaratan khusus yang diminta oleh Arab Saudi dan harus kita penuhi, itu apa saja secara garis besar, Pak Arfi? Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi secara umum persyaratan bagi jemaah Indonesia yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh itu sudah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Ya. Dan juga sudah kita sosialisasikan bersama kawan-kawan dari asosiasi dan para penyelenggara umroh, sehingga masyarakat sudah mengetahui dan lebih mengetahui lagi tentang persyaratan protokol selama melaksanakan ibadah umroh. Ya. Yang pertama tentu kita mengetahui sebelum berangkat harus dilakukan PCR swab test dengan hasil negatif 72 jam sebelum keberangkatan. Kemudian ketika tiba di Arab Saudi, nanti Mas Jaki bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi ya, dilakukan validasi terhadap hasil PCR swab, kemudian langsung dilakukan karantina selama 3 hari di Mekah. Jadi kami berharap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap masyarakat kita yang akan melaksanakan ibadah umroh betul mengikuti semua protokol, khususnya protokol kesehatan demi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah itu sendiri dalam melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi itu kira-kira garis besarnya ya. Pak Wiku, kemudian saya tahu dari Kementerian Agama, Pak Arfi pernah menyatakan bahwa nanti akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 mengenai persyaratan-persyaratan dan bagaimana memberangkatkan jemaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi. Arab Saudi kan juga bukan tidak ada kasus kan, Pak Wiku. Jadi di sana juga harus hati-hati, apalagi dari berbagai negara datang ke satu tempat begitu. Nah, apa yang kemudian kemarin dibahas untuk melindungi jemaah, baik ketika berangkat, berada di sana, dan nanti kembali begitu, Pak Wiku, apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Satgas bekerjasama dengan Kementerian Agama dan kemudian diperpanjang sampai kepada travel umroh dan haji ini, Pak Wiku? Ya, baik. Terima kasih. Jadi koordinasi antara Satgas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama dalam menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah umroh ini sangat penting. Dan pedoman itu menjadi rujukan dalam penyelenggaraan ibadah umroh. Kita paham bahwa di sana juga ada risiko, di sini juga bisa membawa risiko. Jadi sama-sama bisa membawa risiko dari dua negara. Jadi mobilitas penduduk dalam konteks umroh ataupun apapun, itu harus sangat hati-hati karena itu yang bisa memindahkan penyakit dari satu tempat ke tempat lain. Selama protokol kesehatan pemberangkatan dan kepulangan dilakukan secara ketat, itu harusnya paling tidak travel dari penyakitnya itu bisa dicegah. Tetapi orangnya sakit atau tidak di tempatnya dan seterusnya, protokol kesehatan di Arab Saudi betul-betul juga harus ketat dilakukan supaya tidak menghambat proses ibadah. Demikian. Jadi semuanya taati saja begitu ya. Saya senang nih ada Pak Zaki bergabung karena Pak Zaki dari AMPURI kebetulan mengawal langsung dan memantau langsung di Mekah, Arab Saudi. Pak Zaki, bagaimana pelaksanaan dan kabar dari para jemaah sekarang, baik yang dari AMPURI maupun yang lain? Saya yakin pasti terus berkoordinasi begitu. Semuanya berjalan lancar, aman begitu, Pak Zaki? Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya juga ingin melaporkan ke media sekaligus ke orang
ketua penyelenggara yaitu Kemenag, dalam hal ini Pak Arfi ya. Ya. Kita tentu perlu melaporkan. Di sini alhamdulillah tadi malam kita baru saja selesai melaksanakan umroh. Nah, itu setelah kita kemarin sehari sebelumnya kita di PCR lagi di sini. Ya. Jadi kita sudah 2 kali PCR. Seluruh jamaah umroh gelombang pertama atau yang pertama berangkat di 1 November berjumlah 228 menurut data terakhir dari Konjen RI. Nah ini alhamdulillah tadi malam sudah umroh dan alhamdulillah juga lancar. Dan sehari sebelumnya memang kita diadakan PCR. Ya. PCR oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di hasil PCR ini memang alhamdulillah mayoritas hasilnya negatif. Tapi tidak dinafikan ada 3 orang yang positif. Ya. Nah, ini insya Allah nanti akan di PCR kembali. Semoga hasilnya negatif gitu. Ya. Kalau ada yang positif kemudian mereka dipisahkan atau bagaimana, Pak Zaki? Ya, betul. Langsung diisolasi ya. Karena syarat dari Kementerian Haji, setiap hotel yang akan menjadi tempat tinggal bagi jamaah umroh harus menyediakan 10% untuk tempat isolasi jikalau ada suspek gitu. Ya. Jadi memang itu syarat dari awal kepada seluruh hotel begitu. Yang ingin menyediakan layanannya harus mengosongkan 10% kamarnya. Nah, ketika ada seperti ini, nah langsung yang terindikasi positif akan langsung pindah kamar ke kamar yang tempat isolasi itu. Dan akan diadakan swab lagi, moga-moga hasilnya nanti negatif. Ya, ya. Jadi kalau sedikit-sedikit nanti, tapi Pak Zaki bisa juga menjelaskan sebagai bagian dari bayangan bagi para jemaah yang mungkin sebentar lagi akan berangkat atau sedang menunggu giliran begitu ya Pak Zaki. 3 hari itu tetap seperti kata Pak Arfi itu tetap dilaksanakan ya oleh pemerintah Arab Saudi, ada PCR tes pertama. Nah kalau ada yang positif sekarang kan diisolasi. Nah ini mereka masih punya nggak kemungkinan untuk bisa melakukan ibadah umroh kalau ada tes yang kemudian negatif begitu? Atau bagaimana skenarionya kalau ternyata masih positif dan lain-lain Pak Zaki? Ya, sesuai dengan disclaimer yang kita isi di pesawat, seluruh jamaah diminta untuk mengisi 2 form yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan juga Wikoyah itu BNPB-nya Saudi. Nah ini di antara poinnya itu ketika di karantina 3 hari, di hari kedua akan di PCR, Nah ketika hasil PCR ini memang positif maka akan diisolasi. Nah ini ada informasi penting yang mungkin perlu saya laporkan ini. Memang itu kabar bahagianya adalah kita alhamdulillah semua sudah melaksanakan umroh pertama dan selesai masa karantina ketiga. Cuma yang kami dengar tadi malam dari muasasah setelah kita melaksanakan umroh bahwasannya kerajaan Arab Saudi meminta grup pertama ini untuk kembali di karantina selama 2 hari lagi. Hal ini untuk menguji, mengecek efek dari efek COVID yang tersebar di Masjidil Haram. Jadi ini informasi yang kurang, moga-moga berubah lagi. Cuma kami dengar langsung dari muasasah seperti itu. Jadi ada semacam tindakan pengamanan lagi karena sudah ke Masjidil Haram untuk kemudian diisolasi lagi, dites lagi, semoga semua negatif begitu. Ini sebelumnya tidak diterima informasi ini, tetapi dilaksanakan di sana, begitu ya Pak Zaki maksudnya? Betul. Informasi ini sebelumnya kita tidak dengar. Bahkan yang PCR 2 hari pertama pun ketika di Indonesia tidak pernah ada informasi. Memang informasi yang membahagiakan satu adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama memberangkatkan jamaah umroh yang terbanyak. Yaitu sudah 2 grup yang pertama 228 dan grup yang kedua 83. Yang kedua negara Pakistan. Negara Pakistan ini hanya 38 orang saja. Nah ini berita gembiranya. Cuma memang berita kurang gembiranya yaitulah
bahwa ternyata ketika kita sampai di sini banyak protokol kesehatan yang baru kita dengar. Yang pertama adalah PCR 2 hari dan yang kedua adalah kita dikarantina lagi setelah kita menjalani 3 hari karantina. Padahal selama kita di karantina ini keadaannya cukup ketat ya. Kita tidak boleh sama sekali keluar kamar. Kita tidak boleh sama sekali keluar kamar, mau ke lobi atau bahkan kemarin sudah ada langsung teguran dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji, jangan saling mengunjungi antar kamar. Nah, ini pun ini sudah ada teguran agar tidak ada jamaah yang dikarantina ini saling mengunjungi antar kamar. Nah, jadi memang kondisi umroh perdana di masa pandemi ini seperti ini. Oleh karena itu memang nanti kita setelah selesai program umroh ini akan mengevaluasi dan bersama dengan asosiasi lain dan akan merekomendasikan kepada masyarakat apakah umroh di masa pandemi ini aman, nyaman, dan selamat atau tidak. Sebagai sebuah evaluasi dan nanti dilaporkan. Mumpung ada Pak Arfi di sini, nah hal-hal semacam ini kan dengar cerita dari Pak Zaki, Pak Arfi, ini akan menjadi evaluasi juga dan biasanya seperti apa? Apakah kemudian pemerintah Indonesia, Kementerian Agama dalam hal ini kemudian nanti mempertanyakan ada evaluasi juga begitu dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi atau seperti apa Pak Arfi? Dari masukan-masukan para jemaah seperti ini, Pak Arfi? Ya, jadi ya inilah salah satu titik kritis dari penyelenggaraan ibadah umroh yang harus kita evaluasi. Sebelumnya kita sudah membuat mitigasi ya terhadap berbagai kemungkinan segala resiko baik di tanah air maupun di Arab Saudi pada waktu pelaksanaan ibadah umroh. Kita juga sudah berusaha menginventarisasi titik-titik kritis apa saja gitu. Nah, karena ini keberangkatan yang perdana ya, kloter perdana, sehingga ya perkembangan perubahan daripada kebijakan pemerintah Arab Saudi ya tentu nanti akan kita evaluasi kembali gitu. Dan tentu Kementerian Agama tidak sendiri, bersama-sama dengan Satgas Penanganan COVID-19, Pak Wiko, dan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, kita akan mengevaluasi kembali karena ini tentu kita mempunyai kepentingan untuk memberikan pelindungan terhadap warga negara kita yang akan melaksanakan ibadah umroh. Pasti kami akan evaluasi titik-titik kritis lagi. Di samping juga mungkin sebagai tambahan, bahwa sebelum jemaah itu kembali ke tanah air, Pak ya, sesuai dengan persyaratan telah dirilis oleh KK Otoritas Bandara Arab Saudi, maka mereka harus di PCR swab lagi sebelum berangkat dari Jeddah dari Arab Saudi ke Indonesia. Sehingga apabila tiba di Indonesia dan tidak bisa membuktikan atau memperlihatkan bukti PCR swab negatif tersebut, maka tentu berlaku tentuan dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa jemaah tersebut harus dikarantina untuk dilakukan PCR sebelum kembali ke daerah masing-masing. Oke. Saya ingin perjelas deh kalau begitu ke Pak Wiku. Pak Wiku, jadi ini biar masyarakat juga jelas ketika berangkat dan nanti ketika pulang. Jadi akan ada karantina. Nanti Pak Wiku menjelaskan. Sama saya ingin kepada kasus misalnya yang dijelaskan Pak Zaki tadi di Mekah saat ini kan ada 3 nih jemaah yang positif. Nah itu nanti kalau diperbolehkan pulang begitu, mungkin Satgas COVID-19 kemarin sudah melihat ada kemungkinan skenario ini, itu akan seperti apa, kalau diperbolehkan pulang seperti apa di pesawatnya, kalau tidak diperbolehkan pulang itu bagaimana, kemudian koordinasinya, dan kalau misalkan yang positif ini sampai di Jakarta lagi atau di Cengkareng lagi nanti di Indonesia, nah itu situasi-situasi seperti ini itu skenario-nya akan seperti apa, Pak Wiku? Silakan. Baik. Jadi silakan Pak Wiku, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, baik. Jadi intinya kita harus betul-betul strict terhadap regulasi yang ada baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Khusus untuk orang yang sakit di sana,
pasti harus dipastikan sebelum yang bersangkutan kembali ke tanah air harus dilakukan pengetesan di sana supaya betul-betul bebas. Soalnya kalau nggak bebas sama saja di sini juga akan dikarantina juga. Prinsipnya begini, siapapun yang traveling dari sini atau ke sana, sana ke sini, harus memastikan kita harus menjaga Arab Saudi harus menjaga kita. Kita harus sama-sama menjaga. Jadi siapapun kalau masuk ke dalam Indonesia sebagai pelaku perjalanan, apakah itu umroh atau bukan, harus mengikuti peraturan. Pastikan waktu mendarat dan seterusnya akan dites dan dikarantina karena melihat perkembangannya. Kalau memang betulan bebas baru boleh kembali. Kalau enggak, itu sama dengan kita melepaskan potensi penularan ke dalam masyarakat Indonesia. Sama juga di Arab Saudi. Jadi kita tidak bisa memberangkatkan jemaah dalam kondisi tidak pasti dia itu bebas COVID atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar surat, tapi kita memastikan. Karena kita harus tahu, ini saya mau memberikan background. Di daerah-daerah lain, di daerah utara, di daerah Eropa, sekarang sedang naik kasusnya. Itu akan bisa ke Indonesia apabila travel restriction tidak dijalankan dengan ketat. Dan kondisi Indonesia yang sudah terkendali sekarang, kasusnya sudah mulai menurun, kasus aktifnya, kesembuhannya naik, ini akan menjadi tidak terkendali lagi apabila ditambahi dengan orang yang traveling kembali ke Indonesia dan tidak sehat. Maka dari itu penanganan ini harus betul-betul ketat, supaya betul-betul ini kan pengalaman pertama. Kalau pengalaman pertama ini gagal, maka selanjutnya akan di-stop. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama buktikan. Ini kan sebenarnya adalah adaptasi kebiasaan baru dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan haji. Dan haji. Sekali kita bisa, maka selanjutnya kita juga bisa. Nah, maka dari itu ini tes ini mari kita disiplin saja. Dan kami yakin harusnya bisa. Sedikit Pak Zaki, jemaah kita bisa ya mengikuti disiplin di sana, bukan sesuatu yang sangat ketat memang kan di sana, bukan sesuatu yang kemudian saya ingin membayangkannya kali ini ibadahnya memang begitu ketat, nggak boleh kemana-mana, mungkin kita jadi mengaji saja di dalam penginapan, tetapi jemaah kita mampu melaksanakan disiplin ini, Pak Zaki. Ya, memang jamaah Indonesia dari zaman dulu dikenal paling disiplin. Orang Saudi berbanding negara lain di seluruh dunia. Alhamdulillah itu ya. Ya, oleh karena itu saya nggak heran kalau Indonesia diberi kepercayaan untuk negara yang pertama bisa umroh berbanding negara lain dengan jumlah yang sangat banyak ya. Jadi memang sekarang saya lihat seluruh jamaah umroh kita yang ada di Mekah ini semua tertib. Ya kalau misalkan himbauan atau teguran-teguran dari Kementerian Haji dan Kesehatan ya wajar saja. Tapi yang saya lihat tidak ada pelanggaran yang berat gitu ya, tidak ada. Kalau misalkan saling mengunjungi mungkin, tapi kalau keluar hotel tidak ada yang keluar hotel. Bahkan kita ini di sini untuk mendapatkan pasokan makanan ya dari luar, kita misalkan ingin belanja apa, ingin dibelikan apa dari luar tidak boleh sama sekali. Jadi kita hanya bisa mengandalkan makanan yang diberikan oleh hotel saja dan yang dibawa dari Indonesia. Oleh karena itu saya anjurkan kepada seluruh jamaah umroh untuk membawa bekalan makanan yang mencukupi untuk dikarantina selama 3 hari ini. Selama dikarantina di Saudi. Pak Wiku, jadi saya kembali sebentar ke Pak Wiku. Kan saya ingat nih ngobrol sama Pak Arfi waktu itu dikala Indonesia di dalam negeri kita lagi concern karena ada peningkatan di beberapa provinsi termasuk DKI di seluruh Indonesia begitu. Saya secara pribadi bilang jangan-jangan kita nggak dikasih nih berangkat untuk umroh per November oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata kita menjadi negara yang pertama melakukan uji coba ini seperti dijelaskan Pak Wiku dan juga Pak Zaki. Nah, tapi kan Indonesia juga memantau kan Pak Wiku. Artinya begini, kalau tadi kata Pak Wiku di beberapa negara Eropa atau Asia yang mayoritas Muslim dan mengirimkan ke Arab Saudi juga untuk umroh atau haji sedang meningkat. Kita juga was-was kan, begitu kan Pak Wiku? Karena nanti bisa bertemu begitu sedemikian rupa dan kemudian akan kembali ke negara masing-masing. Jangan-jangan membawa virus corona gitu. Nah ini dipantau terus. Jadi ada kemungkinan Indonesia juga bukan Arab Saudi saja, tapi Indonesia menahan dulu kira-kira hal semacam ini
bisa saja terjadi untuk menahan potensi penularan virus corona, Pak Wiku? Ya, bisa saja terjadi. Jadi prinsipnya kembali lagi, kita disiplin saja. Ini kan sesuatu proses, ini pandemi ini kan lama. Aktivitas sosial ekonomi juga harus bisa mulai berjalan. Salah satunya adalah ibadah haji dan umroh. Jadi kalau memang sudah melakukan betul-betul ketat saja, prinsipnya begini, selama orang yang traveling itu betul-betul pasti sehat, tidak mengidap sakit COVID itu, harusnya tidak ada masalah. Semua orang yang pekerja migran Indonesia yang dari luar ke Indonesia dan dilakukan dengan screening yang ketat, alhamdulillah tidak ada masalah waktu kembali ke daerahnya masing-masing. Hal ini juga harus dilakukan untuk para jemaah haji dan umroh, harus betul-betul ketat. Selama ketat ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Boleh saja di tempat lain ada penularan, tetapi selama orang itu tertib 3M dan betul-betul sehat dalam traveling dan ada buktinya, di sininya juga ada proses karantina, ya sudah aman kan sebenarnya. Yang bahaya adalah kalau kita membiarkan atau meloloskan 1-2 karena tidak ketat. Itu berbahaya sekali. Karena kalau itu menular maka menjadi naik lagi. Karena paling bahaya Indonesia sekarang yang sudah kondisinya relatif terkendali, kecuali karena liburan panjang ini, kita harus lihat 1-2 minggu setelah itu, jangan ditambahin dengan yang lain. Jadi umroh ini berpotensi. Tapi selama dilakukan dengan ketat, harusnya tidak. Karena logik saja, semua itu datang terkendali. PPUI kan juga mengendalikan, dia harus bertanggung jawab betul. Selama itu dipastikan semuanya termasuk di pesawatnya juga tertib, semuanya sampai mendarat diperiksa semuanya, ya harusnya aman. Begitu, itu yang harus dijaga. Terbayang. Ini yang menjadi disiplin tingkat tinggi untuk para jemaah yang sedang melaksanakan umroh dan akan berangkat umroh. Kita jeda sejenak untuk kembali lagi dengan kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk menyambut kedatangan kloter pertama, saya menyebutnya gitu, atau perdana dari umroh di masa pandemi ini, dan kemudian apa yang harus disiapkan oleh para jemaah yang sedang bersiap untuk berangkat ke Arab Saudi sesaat lagi. Kami segera kembali.